Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 Januari 2026, Pekan Biasa kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sisilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan hatimu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, terbeban berat dan mengalami bencana alam. Semoga rahmat kesembuhan dan penghiburan-Mu selalu bersama mereka. Bimbing kami dalam mendengarkan sabda-Mu hari ini, sehingga iman kami bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 18, ayat 6-9, dilanjutkan bab 19, ayat 1-7. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka memperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tak kala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup,
ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan yang sabdanya ku junjung tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu ya Allah akan ku penuhi, dan kurban syukur akan ku persembahkan kepadamu. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil.
Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah kepada Yesus untuk keselamatan kekal. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya bersukacita. Sukacita karena bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Hal ini menggambarkan kuasa Yesus yang menyembuhkan dan kerinduan umat akan keselamatan. Mereka datang dari jauh dan menempuh perjalanan yang panjang hanya untuk bertemu Yesus, dan mereka mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka percaya dalam diri Yesus ada harapan, ada kesembuhan, dan ada hidup baru. Yesus menjadi pusat harapan bagi dunia, dan kehadirannya menarik semua orang tanpa memandang asal-usul. Mereka dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, dan Sidon, untuk mendengarkan dan berharap kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita. Yesus melihat mereka berdesak-desakan untuk menjamahnya, dan Ia tidak ingin ada yang menjadi korban terhimpit-himpit dan terinjak-injak. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu baginya, sebab kuasa penyembuhan mengalir darinya walaupun dari atas perahu. Bahkan roh-roh jahat pun jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Namun Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia sebenarnya. Mengapa? Bukankah Yesus sesungguhnya Anak Allah? Iya, memang benar. Yesus adalah Anak Allah. Akan tetapi, status Anak Allah bukan hanya dinyatakan dalam bentuk mujizat penyembuhan saja. Dan Yesus tidak mau yang menyatakan itu adalah roh jahat, tetapi dari hati yang tulus. Yesus ingin agar orang mengenalnya melalui kasih dan pewartaan Injil. Mengikuti Yesus kalau hanya berdasarkan mujizat penyembuhan akan membuat kecewa, dan itu yang tidak diinginkan oleh Yesus. Kalau dahulu orang datang mencari Yesus, tetapi zaman sekarang Gereja Katolik menjadi tempat perjumpaan dengan Yesus yang menyembuhkan.
Umat datang ke gereja bukan hanya kewajiban, tetapi untuk mencari harapan, penghiburan, dan kekuatan. Gereja menjadi rumah adanya kasih Yesus secara nyata, yaitu melalui liturgi Ekaristi, sakramen-sakramen, pelayanan sosial, dan kegiatan menggereja serta kemasyarakatan. Refleksi kita, apakah kita sungguh mencari Yesus dengan kerinduan seperti di dalam Injil? Apakah kita ke gereja dengan hati yang tulus untuk mendapatkan kasih-Nya atau hanya rutinitas saja? Kita diajak memperbarui iman bahwa datang ke gereja untuk berjumpa dengan Yesus yang hidup. Yesus adalah Allah, sumber keselamatan. Mari kita menaruh harapan kepada Yesus dan menjadikan gereja sebagai tanda nyata kehadirannya di tengah dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Anak Allah yang menyembuhkan dan memberi harapan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Ajarlah kami untuk mencari Engkau dengan hati yang rindu, bukan sekedar rutinitas. Jadikanlah gereja-Mu sebagai tempat perjumpaan dengan kasih-Mu, di mana umat menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa Engkau adalah sumber keselamatan. Kami serahkan iman dan harapan kami ke dalam tangan-Mu kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.